selamat datang di channel YouTube Wita Jambi Official bersama aku Widya Priana. Sesuai janji kemarin nih, pada video ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat yang diajukan pada live Instagram 8/18 episode Pesona Batik Jambi 5 Oktober lalu nih. Dan tentunya di sini aku juga nggak sendiri nih guys. Udah ada narasumber yang sama, yaitu Kak Rifda selaku owner dan juga desainer ya Kak, desainer dari Batik Berkah Jambi. Dan yang lebih kerennya lagi nih, syuting ini dilaksanakan langsung di tempat Batik Berkahnya yang udah berdiri sejak 1987. Wow, keren banget nih. Oke, langsung aja nih. Halo Kak. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kemarin katanya sempat sakit ya Kak? Ya, sempat sedikit. Tapi sekarang udah fit. semangat lagi ya. Ya. Nah, daripada lama-lama nih, langsung aja ya kita tanya nih Kak ya. Banyak banget pertanyaan yang muncul buat Kak Rifda. Merasa ujian jadinya Iya, ya. ternyata mereka pada excited banget loh Kak. Biasa. Pertanyaan pertama nih Kak, apakah diferensiasi yang menjadi daya tarik dari batik Jambi? Pembedanya berarti ya. Iya. Sebenarnya kalau batik Jambi itu yang ngebedain dengan batik lain itu yang pertama motifnya. Karena setiap motif batik itu ada filosofi. Iya. Jadi bukan sekadar bahan kain biasa atau yang bermotif, tapi setiap batik itu pasti ada makna-makna yang dikandung dan membuat kita semakin mantep nih pakai bajunya karena ada filosofi tertentu gitu. Oke, nah dari filosofi dan motifnya tersendiri, menurut Kakak si batik Jambi ini bisa nggak sih bersaing sama batik-batik di daerah lain? Jelas sangat bisa bersaing, bahkan sekarang pun batik Jambi udah mulai diakui sama tingkat nasional. Seperti kemarin pernah dipakai sama salah satu pejabat DPR juga, batik Jambi juga dipakai. Jadi udah mulai naik ke permukaan lah perlahan-lahan gitu. Kalau misalnya batik Jambi ini berarti dia udah masuk budaya nasional ya Kak? Sudah masuk, sudah diakui kalau misalnya Jambi itu punya warisan salah satunya itu batik. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan? Sebenarnya udah sejak lama sih dari gubernur yang dari Bapak Zulkifli pun juga udah sering menggalakkan mempromosikan warisan budaya Jambi ini yaitu batik gitu. Oh gitu, oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Penjualan batik Jambi apakah sudah go internasional Kak? Lalu sudah menjangkau daerah mana saja? Alhamdulillah udah go internasional. Kalau batik Berkah sendiri sudah sampai ke Malaysia, Singapura, Jerman, terus juga udah pernah dibawa ke Italia juga. Oh, keren. Jadi kalau batik sendiri ya berkat bantuan para pecinta batik juga lah untuk mempromosikan kalau misalnya Indonesia itu punya batik dan khususnya itu yang di Jambi juga punya batik. Oke, lanjut Kak ya. Bagaimana cara membuat motif batik Jambi Kak? Apakah motifnya ini berasal dari sejarah-sejarah Jambi atau bagaimana Kak? Sebenarnya kalau batik itu motifnya bisa dari mana aja, dari flora, fauna, ataupun yang berpengaruh dengan sejarah itu pasti. Apalagi kita juga terpengaruh dari zaman kolonial dulu, pasti ada pengaruh juga dan itu juga dibikin ke motif ragam hiasnya, macam-macam jadinya. Sebenarnya sangat luas sih, mau itu flora, fauna, ataupun dari sejarah-sejarah itu semuanya kita ambil. Pokoknya semuanya masuk ya Kak, flora Jambi, fauna Jambi, mungkin nama-nama kayak Batanghari, itu masuk juga kayak. Masuk, benar. Benar banget. Terus selanjutnya nih Kak, sentuhan inovasi yang ingin Kakak galakkan saat ini agar batik menjadi pilihan pangsa milenial. Sentuhannya pasti yang lebih ke easy to wear karena kan kalau milenial kan sukanya yang gampang-gampang yang nggak terlalu ribet kan, dan pasti pemilihan warnanya pun juga yang juga lebih ke anak muda, misalnya seperti warna denim kan anak muda pasti semuanya suka sama denim nih. Nah kita bikin yang warna-warna yang nuansanya biru-biru, jadi kaum muda pun juga suka terhadap batik. Jadi kita cara memasukinnya perlahan-lahan dari warnanya dulu, nanti baru kita kenalin filosofi motif batiknya sendiri. Kalau misalnya dari Jambi sendiri tuh ada nggak sih Kak ketentuan warna? Misalnya oke kita pakai warna yang ini, cuman ada berapa tone warna yang boleh dipakai atau bebas semua warna bisa kita padu-padankan? Sebenarnya bebas sih, tergantung kalau tone warna sebenarnya tergantung dari outfit kita pengennya misal acara apa. Kalau memang ada dress code ya bisa aja.
Sebenarnya kalau warna itu cukup luas, cuman kalau memang ada sih warna yang ciri khas Jambi banget, itu warna marun, coklat tua, navy, yang warnanya gelap-gelap itu warna Jambi asli. Cuman kita kan nggak bisa pungkiri kalau kita juga harus mengikuti zaman sekarang kan. Jadi kita harus inovasi juga, jangan mentok di warna itu aja, tapi tetap pakai motifnya motif khas Jambi. Oke, jadi walaupun warna beda, mencerminkan kalau itu batik Jambi adalah dengan cara motif ya Kak? Bener. Nah, dengan motif pun juga itu menggambarkan kalau itu motif Jambi. Oke, berarti nggak ada masalah soal warna itu bebas kita pilih? Bebas sih sebenarnya, nggak ada patokan yang harus misalnya batik Jambi harus warna marun semua, enggak. Karena kan kalau misalnya kita lihat mayoritas banyak warna marun ya Kak? Iya, dari benar. Jambi sendiri. Nah terus kalau misalnya kita kan ngomongin nih millennials tuh udah mulai suka ya Kak? Kan tadi penyebarannya bisa sampai ke luar negeri juga gara-gara banyak yang ngepost foto dan lain Bener. sebagainya. Kalau misalnya di Jambi sendiri itu seberapa besar sih Kak pecinta batik Jambi ini? Alhamdulillah kalau sekarang udah sangat antusias sih kalau anak-anak mudanya. Buktinya mereka udah mau kok pakai sosial media ngepost gambarnya pakai baju batik, dan mereka merasa kalau batik itu memang warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kalau misalnya kita yang milenial yang bukan melestarikan ya, siapa lagi? Bener. Nah kalau tips dari kakak nih buat kita sebagai milenials, kan mungkin masih ada sebagian juga punya stereotip yang kita bahas kemarin kalau misalnya batik itu terlalu formal, kalau misalnya dipakai jalan-jalan nggak bisa. Gimana cara kita untuk nge-reach nih orang-orang itu supaya lebih bisa mencintai batik? Eksistensinya itu kita naikin, itu gimana caranya Kak? Ya kita melakukan survei dulu sih. Misalnya ke satu kelompok kita tanyain kenapa sih nggak suka sama batik, apa dari warnanya, apa dari motifnya, atau dari apanya gitu. Jadi kita teliti dulu, baru kita eksekusi nih apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi dari teliti itu kita rangkum, misalnya kalau anak muda ini suka modelnya gini-gini, warnanya suka yang warnanya lebih soft. Jadi kita bikin nih yang koleksinya warna soft. Jadi biar anak muda pun juga suka tertarik dengan batik. Kalau misalnya nggak dengan batik full, kita bisa dengan bikin baju dengan variasi. Misalnya kemeja polos dicampur batik sedikit-sedikit. Jadi nggak mesti langsung 100% harus suka batik tuh, nggak, harus perlahan-lahan. Oke, kan ini kakak bilang survei ya, ada kita tanya-tanya apakah kakak dalam mendesain batik itu juga menerapkan hal tersebut Kak? Beberapa kali pernah survei, dan survei itu alhamdulillah ya kita pakai terus. Kalau misalnya anak muda itu nggak suka warnanya terlalu tua, nggak suka terlalu warna-warna yang kayak marun, itu nggak suka, kita makanya bikin warna yang pastel. Nah makanya itu dari itu kita selain survei pun kita juga melihat tren. Kan ada tren yang dikeluarkan oleh beberapa asosiasi fashion, kita ikutin juga, jadi itu sebagai patokan kita selain dari survei itu. Nih Kak, selanjutnya ya Kak, apa sih makna dari batik motif kaca piring Kak? Oke, kaca piring. Kaca ya kita nyebutnya. Karena kalau jam itu kan bukan iya ya. benar. Jadi kalau kaca piring itu terinspirasi dari keramik-keramik pada zaman Belanda dulu. Kan ada nih peninggalan-peninggalan pecahan-pecahan keramik itu ada motif bungo piring. Makanya motif itu kita pakai buat batik, dan itu juga menggambarkan bahwa Jambi ini budayanya sangat luas dan terpengaruh dari budaya dulu. Oke, ini yang kakak bawa ini contoh batik Kaca apa piring. Kak? Kaca piring ya Kak? Nah yang kaca piring itu yang bunga yang ini yang disebut dengan kaca piringnya. Oh ini kaca piringnya. Oke. Kalau misalnya untuk warnanya beragam ya Kak? Warnanya beragam. Kalau yang satunya lagi nih, kayaknya kakak bawa dua, boleh dijelasin juga Kak? Oke. Kalau ini tangku manggis. Tangku manggis ini melambangkan apa Kak? Melambangkan kalau misalnya kita itu sebagai manusia harus jujur dan harus berlapang dada apa yang terjadi dari diri kita gitu. Ini kan Kak aku pegang, ini kainnya beda ya? Iya. Dan kebetulan juga ada pertanyaan nih Kak, tips untuk memilih kain dalam batik itu bagaimana Kak? Oke, tergantung sih. Kalau misalnya kayak kita lagi di cuaca yang lumayan panas kan, nah itu kita pakai bahan yang nyerap keringat, seperti bahan katun yang adem dan juga nggak terlalu tebal. Terus kalau misalnya pengen acara formal yang lebih tampilan lebih kayak shiny gitu, ya kita pakai bahannya sutra yang lebih kayak ada unsur shiny-nya terus mengkilap,
dan bahannya pun jatuh. Tergantung dari outfit, tergantung dari acara apa yang kita mau kunjungi gitu. Oke, kalau yang untuk dua ini bahan apa nih kak? Ini kan agak lebih berserat, tekstur kan serat Iya. gitu ya kak? Kalau ini bahan katun, tadi yang lebih nyerap keringat. Ini dobi juga nyerap keringat. Cuman bagi orang yang pengen tampilnya lebih kelihatan lebih modis dan ada sedikit tekstur gitu, Iya. itu pilihannya bisa pakai bahan dobi. Oke, ini kan tadi udah ngomongin bahan dan kayak gini. Terus ada juga ini kak, yang nanya nih, tips buat styling batik buat cewek dan cowok itu gimana nih kak? Sebenarnya kalau styling itu sih luas dan tergantung selera juga. Bisa aja kalau kalian misalnya pergi ke kampus pakainya kemeja polos dan bisa pakai roknya rok batik. Jadi nggak batik, terlalu oke. full batik gitu. Ataupun kemejanya yang misalnya tangannya asimetris, sebelahnya batik, sebelahnya polos. Jadi nggak terlalu kayak full batik dan nggak terlalu kayak acara formal atau kondangan gitu. Oke. Ada lagi nih kak ya, kepikiran nggak untuk bikin motif baru buat Jambi? Kita selalu inovasi untuk bikin motif baru sih, dan motif baru itu kita lihat dari sejarah-sejarah. Nah, kita sering kunjungan ke museum. Tujuan kunjungan ke museum itu untuk melihat motif-motif zaman dahulu. Kita redesign motifnya, kita bikin baru yang lebih bisa tertarik untuk konsumennya sekarang. Kak, ini kan batik tuh dari seberang ya kak? Ya, Ada nggak sih kak perbedaan batik antara seberang dengan batik di kota Jambi? sebenarnya seberang itu sendiri di kota Jambi. Iya kan? Oh iya. Nah, seberang itu kan bedanya dia seberangnya Sungai Batanghari. Dia termasuk juga bagian dari kota Jambi sendiri sebenarnya. Malahan seberang itu pusat dari para UKM batik ya, mereka di situ gitu. Sebenarnya nggak ada perbedaan karena seberang juga termasuk dari bagian kota Jambi. Dan apa sih bedanya kayak batik kota Jambi dengan kabupaten lain yang termasuk provinsi Jambi nih? Pastinya dari motif, karena setiap daerah punya sejarah yang berbeda kan. Nah, dari motif itulah yang membedakan, oh ini batik Tebo, ini batik Suralangun, ini batik Kerinci gitu. Karena pasti masa penjajahan atau sejarahnya itu pasti berbeda-beda kan, setiap daerah, setiap titik wilayahnya gitu. Kalau misalnya di kota Jambi itu ada berapa motif kak? Banyak, sebenarnya kalau dari museum sendiri bisa ratusan, cuman belum semuanya kita gali gitu. Tapi para UKM pun terus untuk mengunjungi museum untuk mengangkat batik-batik yang kuno, kita bikin batik lagi supaya batik ini pun terus ada inovasi baru, nggak monoton dengan itu aja. Seperti Angso Duo pun ya, setiap UKM juga Angso Duo berbeda-beda, tapi tetap Angso Duo yang sama dengan filosofi yang sama, cuma dengan cara tampilan yang berbeda, warnanya beda, ataupun desain ornamennya berbeda. Oke, panjang ya ternyata proses sejarah batik ini. Kan kemarin ya kak, waktu live Instagram kita juga ngebahas tentang tekuluk. Tengkuluk atau tekuluk kak kita nyebutnya? Tengkuluk, ya. Cuman masih ada beberapa yang nanya, banyak juga sih kak, filosofi dari tengkuluk itu sendiri. Tengkuluk, sebenarnya kalau tengkuluk itu yang pastinya penutup kepala Melayu Jambi yang dipakai sama wanita gitu. Dan tengkuluk itu kan dia posisinya paling atas di kepala kan. Oh, ya. Yang dimana bagian paling tertinggi yang kita agungkan lah kalau di bagian tubuh gitu, yang harus kita jaga. Nah, kepala ini, tengkuluk ini sebagai salah satu tutup pelindung, juga sebagai warisan Melayu Jambi. Nah, jadi tutup pelindung ini nih dulu kan banyak aktivitas nih, kayak dulu nenek moyang kita atau yang udah dulu dari kita, misalnya ke kebun atau ke ke sawah. Nah, itu kan butuh tutup kepala nih supaya nggak panas kan. Makanya dia pakai tengkuluk, dan tengkuluk itu pun macam-macam, tergantung kegiatannya lagi, tergantung dari acaranya apa gitu. Oke, udah banyak banget nih yang kita bahas. Tapi terakhir nih ya kak, aku mau tanya sama kak. Ini kan kita bakal disiarkan di channel YouTube-nya Wintel Jambi ya kak. Dan itu pasti bakal long term dan bakal bisa lihat terus. Aku pengen tanya ke kakak, jadi saat kakak ngelihat video ini 5 tahun lagi, apa yang kakak bilang ke diri kakak sendiri? Wow, hebat sih bisa ngeliat ini semua gitu. Sebenarnya nggak kebayang bisa ngelewatin masa lalu yang pernah kita capai pun, kayak keren juga ya kita bisa ngelewatin ini. Yang pastinya buat semuanya itu
ya enjoy aja, lewatin dengan perlahan-lahan, nggak mesti buru-buru gitu. Ya, pokoknya yang penting ada proses, pasti ada hasil ya, Kak? Benar, nggak ada yang mengkhianatin proses sih sebenarnya. Nah, oke deh. Ini kayak sesi wawancara kita udah selesai. Cuma nih Kak, sebelum kita bye-bye, kan kemarin sempat nih Kak, ingat nggak Kak? Kalau tagline IndiHome Jambi itu adalah semua bisa berubah maju. Semua bisa berubah maju. Iya, jadi kalau misalnya ngomong IndiHome, kakak ngomongnya semua bisa berubah maju. Oke. 1, 2, 3, IndiHome, semua bisa berubah maju. Batik Jambi itu keren. Karena kalau misalnya nggak keren pasti nggak kita pakai. Dan kita sebagai milenial juga harus cinta terhadap budaya Jambi dan harus melestarikan budaya Jambi. Kalau bukan kita, siapa lagi?